Halo sobat semuanya, Hajime Maste. Kyo wa anata o nakaseru eiga ni tuiste hanashimasu. Artinya, beras dan rokok di rumah saya habis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas film Jepang yang membuat tisu di rumah kalian bisa habis. Tisu kering ya, bukan tisu basah. Bertema percintaan bergenre drama science fiction. Film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini dirilis di Jepang pada tanggal 17 Desember 2016. Film ini dibintangi oleh Sota Fukushi dan Nana Komatsu. Film ini berjudul My Tomorrow, Your Yesterday. Dan kalau sudah paham alurnya dan nonton sendiri, kemungkinan kalian akan menangis terseduh-seduh, apalagi nontonnya di hari Senin dan lupa ngajuin cuti. Jah. Oke, langsung saja kita putar dan here we go. Film ini diawali dengan seorang tokoh yang bernama Takatoshi Minamiyama yang berusia 20 tahun, seorang sarjana seni di Kyoto, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Emi Fukuzu saat naik kereta untuk pergi kuliah. Lalu Takatoshi menetapkan niatnya untuk berkenalan. Dia berpikir akan turun di stasiun yang sama dengan Emi. Setelah turun bersama-sama, Takatoshi lalu mencari keberadaan Emi. Setelah menemukannya, dia bergegas memperkenalkan diri dan mengutarakan perasaannya. I love you, Neng. Di film ini, kita akan diceritakan sepasang kekasih berbeda dunia. Dunia paralel yang mereka tersambung setiap 5 tahun sekali, dan hanya 1 bulan mereka dapat bertemu. Emi Fukuzu mempunyai aliran waktu berlawanan dari dunia normal. Yang menarik dan bikin mewek dari film ini adalah ketika mereka berjuang satu sama lain untuk tetap bertahan saling bersama. Kembali lagi ke stasiun, inilah hari pertama Takatoshi bertemu dengan Emi. Namun, ini adalah hari ke-30 atau hari terakhir Emi bisa bertemu dengan Takatoshi. Tak lama setelah berbincang-bincang, Emi yang sudah mau pergi dihentikan Takatoshi. Dia ingin melihat Emi untuk terakhir kalinya di hari itu. Ketika berbalik, Emi terlihat menangis sedih. Lalu dia mengucapkan, sampai jumpa besok. Dan Takatoshi pun tidak tahu maksud Emi menangis. Esok harinya, di hari kedua Takatoshi dan hari ke-29 Emi saling bertemu. Di jam dan kereta yang sama, Takatoshi tidak menemukan keberadaan Emi. Namun mereka bertemu kembali di kebun binatang. Betapa terkejutnya Takatoshi ketika melihat Emi. Tanpa membuat janji apapun, rupanya mereka dapat bertemu kembali. Ketika ia sedang menggambar jerapah, Emi melihatnya dan berkata, "Oh, itu yang digantung di ruangan kelas." Mereka lalu jalan-jalan ke tepi danau. Takatoshi lalu bercerita tentang dirinya yang sewaktu kecil pernah tenggelam di danau itu dan diselamatkan oleh seorang wanita. Emi pun bercerita tentang hal sama ketika kecil juga pernah diselamatkan oleh seorang pria dari kebakaran. Hubungan mereka sebenarnya saling terkoneksi di kedua ujung. Emi lah yang menyelamatkan Takatoshi sewaktu kecil tenggelam di danau, dan Takatoshi lah yang menyelamatkan Emi waktu kecil ketika terjadi kebakaran. Malamnya, Takatoshi dipaksa Uyama, temannya untuk segera menghubungi Emi dan mengajaknya kencan di hari esok. Lalu Takatoshi pun menelepon Emi dengan gugup, dan Emi ternyata setuju akan hal itu. Di esok harinya, dengan bantuan saran Uyama, Takatoshi merencanakan semua jalannya kencan tersebut. Dari mulai survei spot-spot yang bagus untuk kencan, kemudian menunjukkan sesuatu yang Takatoshi suka yang dilihat di jalan, dan mencari tempat makanan yang enak. Acara kencan itu pun sukses besar. Mereka terlihat bersenang-senang. Tiba malamnya mereka mengunjungi taman dan melihat pohon lampu yang sangat indah. Emi mengungkapkan bahwa ini adalah kencan pertama seumur hidupnya, dan Emi juga mengutarakan bahwa Emi mengagumi Takatoshi di saat menyatakan jatuh cinta pada Emi di hari pertama mereka bertemu. Mereka pun lalu jadian, namun terlihat Emi menangis kembali di saat seperti itu. Kemudian hari-hari terus berlalu dengan senyum mereka, seperti layaknya orang berpacaran normal. Di awal mereka memulai menetapkan nama panggilan akrab, bergandengan tangan, memasak bersama, dan lain-lain. Namun ada sesuatu yang aneh dan mengganjal perasaan Takatoshi. Pertama, terlihat Emi yang sering mudah menangis. Dan ternyata Emi mengetahui resep coklat keluarga Takatoshi dan tentang sketsa jerapah yang akhirnya dipajang di ruang kelas. Emi menjawab santai, dengan berkata itu semua hanyalah kebetulan. Kemudian di hari ke-15 untuk mereka berdua, Emi terlihat memotong rambut pacarnya. Di malamnya mereka menonton film Crayon Shinchan di rumah Takatoshi. Dan mereka berpelukan dan ciuman untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya juga, mereka sepertinya sudah mantap-mantap. Setelah itu Emi diantar menuju stasiun kereta. Dan setelah kembali pulang ke rumah, Takatoshi menemukan buku diary Emi. Takatoshi lalu membacanya. Dia terlihat kebingungan. Buku diary Emi memperlihatkan sebuah catatan tentang masa depan.
Di salah satu diary tertulis hari keempatku dan hari ke-27-nya, hari kelimaku dan hari ke-26-nya, dan terus seperti itu. Tak lama Emi menelepon dan menanyakan ketidakpahaman Takatoshi tentang buku diary Emi. Lalu dia membuat janji dengan Takatoshi untuk bertemu di kelas Takatoshi 何 pada ちょっと pukul 6 待って。 pagi besok untuk menjelaskannya. エミ Kemudian di pagi yang dijanjikan itu, Emi menjelaskan semuanya tentang asal Emi yang berbeda dunia dengannya, dengan aliran waktu yang berlawanan dengan Takatoshi. Masa depan yang Takatoshi akan jalani adalah masa lalunya Emi. Emi juga menjelaskan bahwa sewaktu Takatoshi tenggelam di danau pada usia 5 tahun, dialah yang menyelamatkannya. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya bisa bersama selama sebulan setiap 5 tahun. Dan saat ini mereka berusia 20 tahun. Bulan saat ini adalah terakhir kalinya mereka bisa menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Kemudian adegan berlanjut di sebuah kafe. Takatoshi bertanya kepada Emi tentang buku diary Emi yang akan menjadi petunjuk untuk mereka berdua. Buku itu direncanakan oleh Takatoshi sendiri dan ditulis bersama Emi nanti di masa depan. Pedoman untuk mereka dalam bertemu selama sebulan ini. Emi menambahkan ketika 5 tahun yang lalu versi Emi, Takatoshi di kala itu berusia 25 tahun bertemu dengan Emi yang waktu itu berusia 15 tahun, waktu SMP. Seorang pria andal dan baik hati, dan membuat Emi di kala itu ingin segera bertemu dengannya di usia 20 tahun. Di kafe tersebut, Takatoshi bertanya, "Kau mengikuti apa yang tertulis di sana?" "Ya," dijawab Emi. "Kita mengikuti nasib penting itu." Di hari ke-19, Takatoshi dan hari ke-12 Emi bersama-sama. Mereka terlihat berada di Dufan sedang bermain ontang-anting. Namun pikiran Takatoshi juga sedang di ontang-anting. Dia merasa semua yang telah dijalani hanyalah berupa sandiwara. Emi selalu mengikuti seperti yang tertulis di buku diary itu. Setelah lama berkencan di sana, Takatoshi menjadi semakin jutek. Dia terlihat berpikir terus, kenapa Emi mau mengikuti buku diary itu? Apakah Emi tulus cinta kepadanya? Apakah Emi terpaksa menjalankannya? Untuk Takatoshi, cinta seperti itu sangat menyakitkan. 一緒にいると辛いんだ。 Sedikit pertengkaran lalu di hari itu mereka berpisah secara tidak baik-baik. Di malam harinya di toko laundry, dia bertemu dengan Uyama, kemudian dia dinasihati oleh temannya. Setelah itu di saat sendirian, Takatoshi mulai teringat. Di awal-awal ketika dia bertemu Emi sering terlihat menangis. Dia mulai tersadar. Di awal-awal mereka bertemu, itu adalah waktu-waktu terakhir Emi bertemu dengannya. Dan tetap saja Emi selalu terlihat tersenyum bahagia. Pikir Takatoshi sambil menangis. Emi sebenarnya sungguh mencintainya. Lalu dia langsung berlari pulang ke rumah dan menelpon Emi. Lalu dia meminta maaf. Besok harinya, Takatoshi menjemput Emi di stasiun. Itu adalah Emi yang belum bertengkar dengan Takatoshi. Karena kejadian pertengkaran di Dufan itu terjadi besok di waktu Emi. Takatoshi langsung memeluknya dan memberitahukan Emi bahwa nanti Emi kadang akan sering menangis. Dia juga meminta maaf karena tidak menyadarinya. なくて Di hari ke-22, Takatoshi dan hari ke-8 Emi untuk saling bertemu. Takatoshi bangun pagi dengan secercah senyuman dan semangat. Dia tidak ingin melewatkan sedetik pun waktu yang berharga bersama Emi. Jalan-jalan, masak bareng, hangout ke kafe, dan lain sebagainya. Dan hari-hari berikutnya mereka juga terlihat menikmati waktu bersama-sama. Kemudian di hari ke-29 Takatoshi atau hari keduanya Emi saling bertemu. Mereka terlihat berkunjung ke rumah orang tua Takatoshi. Ketika dijemput Takatoshi, Emi terlihat canggung. Karena sebenarnya Emi baru 2 hari bertemu dengan Takatoshi menurut aliran waktu Emi. Kemudian Emi makan bersama Takatoshi dan keluarga. Emi terkejut dengan masakan ibu Takatoshi yang enak. Dan ibu Takatoshi memberitahu bahwa dia menambahkan coklat ke dalam resepnya. Terlihat Takatoshi menyadari sesuatu. Itulah kenapa di awal-awal mereka bertemu, Emi tahu tentang resep coklat itu. Setelah berfoto bersama, mereka lalu pulang. Di dalam bus, Takatoshi terlihat sangat menangis. Karena ini adalah hari-hari terakhirnya bisa bertemu dengan Emi. Sedangkan Emi, dia baru 2 hari memulai untuk mengenal Takatoshi. Kemudian besoknya, di hari pertama Emi bertemu dengan Takatoshi, Emi terlihat datang ke kampus Takatoshi. Inilah pertama kali Emi bertemu Takatoshi. Dia mengikuti buku catatan yang diberikan Takatoshi di usianya Emi kala itu 15 tahun waktu SMP. Dijadwalkan Emi memulainya dengan menjadi model lukisan untuk Takatoshi. Dan sambil melukis, Emi meminta Takatoshi untuk memberitahukan semua aktivitas mereka selama 30 hari ke depan. Dan dimulailah cerita Takatoshi disertai Emi yang mencatatnya. Di tengah bercerita, Takatoshi menangis sedih.
Dia akhirnya mengerti, inilah yang dirasakan Emi di hari pertama Takatoshi bertemu di kereta, menangis karena akan berpisah. Malamnya, Takatoshi berbincang kepada Emi di stasiun untuk terakhir kalinya. Emi bertanya, apakah aku pacar yang baik? Apakah kau bersenang-senang denganku? Takatoshi tersenyum dan lalu memegang erat tangan Emi. Tepat di jam 12 malam, disertai kereta yang melintas, Emi menghilang untuk selamanya di hadapan Takatoshi. Sebelum film berakhir, kita akan diperlihatkan secara singkat alur adegan Emi memulai bertemu dengan Takatoshi sampai dia berpisah. Ini adalah adegan yang membuat penonton bisa menangis untuk kedua kalinya. Dan film pun berakhir. Cukup sekian dari Bang AM Movie, semoga bisa membuat tisu di rumah kalian cepat habis. Film Jepang ini sangat-sangat sedih. Akhir kata, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya undur pamit, semoga semua sukses dan love you all.